Kontol Pares, Lopez 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 Kontol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam budaya, lestari budayaku. Tentunya yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Nugroho Eko Stianto SOS MM. Yang kami hormati Ustadz Salim Afilah selaku narasumber pada kesempatan hari ini, Bapak Mujiono selaku narasumber, Bapak MM Hidayat, dan juga Bapak Ibu hadirin peserta Sarasean Keris, yang dimana pada kesempatan hari ini masih dalam rangkaian kegiatan Mataram Kultur Festival tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembuka, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, acara yang keempat pemaparan narasumber, acara yang kelima tanya jawab diskusi atau mungkin ada penambahan dari teman-teman. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Dan marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa kami persilakan. Cukup, terima kasih. Kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami harapkan kepada Bapak Ibu hadirin untuk berdiri. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, kita lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu adalah sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul kepada yang terhormat Bapak Nugroho Eko Stianto SOS MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang kami hormati para narasumber hadir pada kesempatan ini, Ustadz Salim Afilah. Beliau adalah tokoh perkerisan juga, Ustadz tapi juga tokoh perkerisan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Hidayat Maturwun, beliau dari Surabaya. Beliau tokoh perkerisan juga dari Surabaya dan juga di perkerisan menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Senapati Nusantara. Jadi wilayahnya se-Indonesia. Kemudian yang ketiga narasumber kita Mas Muji, mungkin sudah tidak asing lagi. Beliau adalah tokoh perkerisan juga dan juga nyambi dados meranggi. Oh, orang gini pokok. Dan juga yang kami hormati rekan-rekan semua dan Bapak Ibu sekalian hadirin peserta sarasian pada kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak narasumber dan juga para peserta dan juga panitia, terutama juga kami ucapkan terima kasih kula nuwun dumateng ingkang kagungan dalem menika alhamdulillah sampun kepareng ngambil ngrusui terus niki joglo ambatik ataupun dalem ambatik ini untuk kegiatan-kegiatan budaya di Kabupaten Bantul. Dan ambatik menika juga merupakan salah satu tempat yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Bantul. Dan pada kesempatan ini memang merupakan salah satu kegiatan, rangkaian kegiatan Mataram Culture Fest yang kita laksanakan setiap tahun. Dan tahun ini mengambil tema keris. Kenapa kita mengambil tema keris? Karena memang salah satu upaya kita untuk mengelola dan juga memperkenalkan juga kepada masyarakat tentang potensi perkerisan yang ada di Kabupaten Bantul, khususnya yang ada di Banyu Sumrup, kawasan Banyu Sumrup ini. Kalau kita berbicara kawasan Banyu Sumrup, tidak hanya dusun Banyu Sumrup, tetapi Banyu Sumrup dan sekitarnya. Yang mana di sini memang merupakan salah satu produksi warongko keris terbesar di Indonesia. Yang mana memang ini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi kita. Namun demikian juga ketika kita sudah memiliki potensi yang sedemikian hebat ini, maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga dan melestarikan serta mengembangkannya. Dan hari ini pesertanya adalah memang anak-anak muda Bapak. Dan kita berharap bahwa karena anak-anak muda ini adalah pelestari budaya masa depan kita, maka kita semua harus bisa mengetahui tentang budaya kita, terutama tentang Tosanaji, terkhusus lagi tentang perkerisan. Nah, sehingga kita nanti akan bisa terbuka wawasan kita, pemahaman kita yang benar terhadap apa itu keris. Karena banyak sekali informasi-informasi bahkan film-film yang justru itu menjauhkan kita dari budaya kita tentang perkerisan. Sudah ada stigma tentang klenik, dukun dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bersama-sama akan mendengarkan paparan dari beliau-beliau yang sudah sangat paham tentang keris, tentang Tosan Aji, sehingga harapan kita nanti adalah ada diskusi, ada komunikasi tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini juga nanti akan menjadi tambahan wawasan kita tentang itu keris, sehingga kita nanti akan lebih mencintai lagi tentang budaya kita itu. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah ketika semua orang sudah mencintai tentang keris, tentang warongko dan sebagainya, itu insya Allah nanti juga akan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat kita, khususnya para pengrajin warongko dan juga keris yang ada di Kabupaten Bantul ini. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran partisipasinya. Dan juga kami mengucapkan selamat untuk melakukan sarasian. Semoga diskusi-diskusi kita pada hari ini akan memberikan kemanfaat bagi kita, khususnya di dalam pengembangan perkerisan yang ada di Kabupaten Bantul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nugroho Eko Stianto SOS MM selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah memberikan sambutan terkait sarasean keris, yang dimana pada kesempatan hari ini kita mengambil tema Greget Keris Mataram untuk Indonesia Maju. Wah.
Dan kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu adalah pemaparan ketiga narasumber yang dimana nanti akan dipaparkan satu persatu dan juga akan dilanjut dengan tanya jawab, mungkin juga diskusi dari teman-teman semuanya. Dan mungkin langsung kita berikan kesempatan yang pertama. Nah, ini beliau juga selebtok, selebgram. Wah, ini juga penggiat media dan juga pelestari budaya khususnya di Tosan Aji. Dan kami persilahkan untuk Ustadz Salim Afilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Lestari budaya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Nugroho Eko Susilo, Nugroho Eko Setianto, Esos MM, selaku Kepala Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajaran yang telah memprakarsai acara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati dua senior saya, guru saya dalam perkerisan, Mas MM Hidayat dari Surabaya, Ketua Pelaksana Harian Senapati Nusantara, Sekretariat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara, dan yang saya hormati juga Mas Mujiono Meranggi Senior, syekhnya para Meranggi, dan para tamu undangan, kakung saha putri, mas-mas, mbak-mbak, para milenial yang menjadi sasaran utama dari acara kali ini, agar lebih mengenal tentang keris dan tema yang diangkat, yakni Greget Keris Mataram untuk Indonesia Maju. Yang kami hormati pula para aparatur sipil, kepolisian maupun juga TNI, kalau ada yang rawuh, ahlan wa sahlan wa marhaban. Mudah-mudahan kesempatan kali ini kita bisa belajar banyak, terutama dari kedua guru kita, Mas Dayat dan Mas Muji. Saya sekedar bagian prembul pembukaan mengantarkan mukaddimah insyaallah. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau membicarakan keris dan dinasti Mataram, tentu tidak bisa lepas dari mata rantai sejarah perkembangan keris secara umum, yang mana era dinasti Mataram, khususnya nanti pada masa kepemimpinan Sultan Agung, oleh sebagian pakar dianggap sebagai salah satu puncak masa kejayaan keris sebagai sebuah benda budaya yang masih kita warisi sampai hari ini. Dalam perkembangan itu, keris sebagai produk asli pakai sod, kebudayaan Nusantara kita ini tentu mengalami dinamika. Jadi kalau ada yang kemudian mempertanyakan, Ustadz itu kan guru agama Islam, kok suka keris? Bukankah keris itu identik dengan agama dan kepercayaan yang lain? Maka kita sangat bisa menjawab, teman-teman. Dari mana memangnya keris ini kalau bukan dari Nusantara kita tercinta? Karena misalnya ada yang mengatakan itu kan budaya Hindu atau Buddha. Di negeri asal agama Hindu dan Buddha, yaitu di India, dan di tempat di mana agama Buddha berkembang sangat pesat, yaitu di Tiongkok misalnya, di kedua tempat ini tidak ada keris. Berarti bukan. Sebagaimana pula saya sebagai seorang muslim mungkin tidak bisa mengklaim keris ini
merupakan tradisi agama Islam karena di tempat lahirnya agama Islam juga tidak didapati keris. Tetapi yang menarik ada satu statement dari seorang tokoh perkerisan senior. Justru ketika di Nusantara ini persebaran keris itu ekivalen dengan persebaran peradaban keislaman. Di tempat di mana ada kerajaan-kerajaan Islam tumbuh, maka kita masih mendapati warisan budaya keris sampai hari ini. Tetapi di mana syiar Islam belum masuk, justru tidak didapati keris. Maka dari ujung Melayu di Thailand Selatan seperti Patani, Yala, Naratiwat, kemudian kesultanan-kesultanan di Malaysia, Kelantan, Kedah, Pahang, Johor, Perak, Selangor, kemudian wilayah-wilayah tanah Melayu, bahkan dari ujung utara Sumatera di Aceh, keris Teuku Umar masih tersimpan dengan baik sampai hari ini di sebuah museum di Belanda. Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Minangkabau, bahkan si gajah dompak yang menjadi senjata Sisingamangaraja juga berbentuk seperti keris panjang, sampai kemudian ke Palembang lebih-lebih, Lampung, di Jawa, di Madura, di Banjar, di Lombok, di Ternate maupun Tidore, di Bugis, di Makassar, di seluruh wilayah-wilayah tersebut kita mendapatkan artefak kebudayaan keris. Nyun Sewu misalnya justru kita ke Dayak, kita ke suku-suku di Papua, kita justru belum mendapati adanya keris. Maka menghubungkan semua itu, keris kita bisa asumsikan bahwa dia adalah betul-betul produk budaya Nusantara kita yang ada tidak berkaitan dengan suatu agama tertentu, tetapi dalam perjalanan sejarahnya mengalami dinamika, mengalami reinterpretasi, dan kemudian dalam masa persebaran Islam, sebagaimana kita akan membahas dinasti Mataram yang adalah salah satu kerajaan Islam dalam sejarah Nusantara kita, dia mengalami persebaran yang sangat luas. Nah, karena waktu saya terbatas, saya langsung melompat bahwa kerajaan Mataram yang dirintis oleh Ki Ageng Pemanahan, kemudian secara resmi berdiri di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati yang bernama muda Danang Sutawijoyo. Ini justru bagian awal sejarahnya mencatat fungsi keris yang masih merupakan suatu senjata yang fungsional. Seperti termaktub dalam Babat Tanah Jawi, di mana kemudian dalam masa Kesultanan Pajang, kerajaan yang mendahului Mataram dan menjadi antara Demak dengan Mataram, yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo, ketika itu Ki Penjawi dan Ki Pemanahan didampingi oleh Ki Jurumartani mendapatkan tugas untuk menaklukkan keramannya seorang darah biru Pajang, darah biru Demak yang bernama Haryo Penangsang Adipati Jipang, putra Pangeran Sekar Sedoylepen, cucu Raden Patah. Dalam kisah pertarungan yang kemudian terjadi antara Aryo Penangsang melawan Panembahan Senopati, disebutkan bagaimana setelah pertarungan dengan senjata tombak dan senjata-senjata lain di atas kuda, maka pada satu kesempatan Panembahan Senopati berhasil melukai
perut dari Haryo Penangsang dengan tombaknya Kanjeng Kyai Ageng Pleret, sehingga dikatakan dalam pertempuran itu Haryo Penangsang terburai ususnya. Usus yang terburai itu oleh Haryo Penangsang kemudian dililitkan kepada keris yang disandangnya di pinggangnya. Dan kemudian Panembahan Senopati melihat betapa perwira, betapa gagah, betapa dahsyatnya seorang Haryo Penangsang di tengah pertempuran itu. Keluar aura kegagahan dan keperwiraan yang dahsyat. Sehingga nantinya Panembahan Senopati akan mewasiatkan keturunannya ketika dalam acara-acara besar termasuk pernikahan melilitkan untaian bunga melati atau melati rinonce sebagai hiasan di keris dalam rangka menghormati musuhnya, dalam rangka menghargai orang yang begitu perwira dan gagah, kesatria hebat dari Jipang Adipati Haryo Penangsang tersebut. Kelanjutan cerita ini kita ketahui, lalu mereka bertarung dengan turun dari kudanya, dan dalam satu kesempatan sepaan kaki Haryo Penangsang mengenai dada Panembahan Senopati, dan Senopati muda ini pun tersungkur jatuh. Lalu Haryo Penangsang menginjak dadanya dan hendak mengakhiri hidup Panembahan Senopati. Nah, di sini kita masih mencatat babat merekam bagaimana keris dipergunakan untuk suatu senjata ultimate weapon, senjata terakhir paripurna, sesudah pedang, sesudah tombak, sesudah segala senjata yang lain selesai digunakan, maka untuk mengeksekusi seorang musuh yang dihormati, yang memiliki kedudukan tinggi, dipergunakan keris. Sehingga dalam cerita babat disebutkan Haryo Penangsang mencabut, menghunus keris pusakanya dari Warangka, dan tanpa sengaja keris pusaka yang dihunus dari Warangka itu mengenai usus yang dililitkan, dan justru itu yang menjadi akhir hidup Haryo Penangsang. Jadi dalam bagian awal dari nantinya cikal bakal berdirinya Kesultanan Mataram ini, kita masih mencatat fungsi keris sebagai satu senjata paripurna, senjata terakhir yang dipergunakan oleh seorang kesatria Jawa, dalam hal ini Haryo Penangsang, untuk mengakhiri hidup musuhnya. Rencananya demikian, meskipun justru ternyata diri beliau yang terkena keris tersebut dan menemui ajalnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Gusti Allah, ini menjadi satu catatan tentang perkembangan keris yang dalam beberapa muhibah memang, misalnya Tome Pires dan beberapa muhibah Italia lainnya mencatat di masa Majapahit, hampir semua orang itu menyandang senjata. Meskipun banyak yang kemudian masih mempertanyakan yang dimaksud disandang sehari-hari ini keris ataukah beladau. Tetapi jelas pada masa sebelumnya pun keris menempati kedudukan yang sangat istimewa, menjadi ageman dan pusaka. Dalam fungsi ageman dia menemani penampilan sehari-hari, dan itu menunjukkan status sosial, menjadi penanda seperti apa sandangan sebilah keris akan menunjukkan seperti apa kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Apalagi di tengah kondisi masyarakat pada masa Majapahit yang masih membedakan golongan-golongan, siapa Brahmana, siapa kesatria, siapa kaum Waisya, dan siapa kaum Sudra. Nah, di dalam babat kemudian justru keris ditulis sebagai satu metafor untuk menggambarkan situasi-situasi tertentu yang rumit, pelik, dan berisiko disalahpahami.
ketika diceritakan secara harfiah. Misalnya cerita tentang pusaka Majapahit yang kemudian dianggap pada saat itu Kanjeng Kiai Condong Campur membawa pagebluk, membawa wabah yang kemudian akhirnya ditaklukkan oleh Kanjeng Kiai Sengkelat, karya Empu Supo Mandrangi. Para interpretator sejarah menyatakan bahwa Condong Campur adalah gambaran tentang kebijakan di masa Majapahit akhir, di mana sang raja Girindrawardana Dyah Ranawijaya dari Keling yang kemudian melakukan kudeta terhadap Dyah Suraprabawa di tahun 1478 mengambil kebijakan untuk mensinkretiskan kekuatan pesisir-pesisir yang sudah menganut agama Islam, Demak, Tuban, Gresik, dan lain sebagainya, dengan kekuatan pedalaman yang waktu itu juga sudah mengalami sinkretis agama yang disebut Siwa Buddha, sehingga di situ dia disebut memiliki politik condong. Condong itu cenderung, campur itu memadukan. Masih merangkul, masih mengajak bersama, dan yang diajak bersama ini kemudian dilambangkan oleh keris pusaka yang disebut sebagai sabuk inten. Kalau sabuknya saja inten berarti mereka pihak yang kaya raya, yakni para adipati pesisir beragama Islam yang mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan di pelabuhan-pelabuhan mereka. Tapi justru politik ini menjadikan api dalam sekam. Kondisi ada saling tidak terima antara bangsawan-bangsawan lama yang ingin mempertahankan negara Majapahit sebagai sebuah negeri Hindu-Buddha yang besar, dengan kekuatan pesisir yang tidak bisa lagi ditampik keberadaannya, tidak bisa lagi diabaikan. Mereka merupakan kekuatan yang dahsyat. Maka Majapahit justru berakhir karena sengkelat yang dijarwodosoi oleh beberapa budayawan sebagai sengkeling ati atau rakyat yang sudah muak terhadap kondisi para bangsawan yang tidak memikirkan mereka, sibuk berfoya-foya, sibuk berpolitik, dan lupa pada tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga dengan demikian Demak masuk itu jauh setelah terjadinya huru-hara di Majapahit antar Wangsa Majapahit sendiri, seperti digambarkan dalam Sengkalan Sirno Ilang Kertaning Bumi tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Demikian pula pusaka Sunan Giri ketika akhirnya terjadi clash antara Majapahit dengan kekuatan Islam pada saat itu. Majapahit yang sudah 2 kali mengalami kudeta. Kudeta yang kedua seperti tercatat dalam kronik dinasti Ming dilakukan oleh Pabutala atau Prabu Udara yang semula adalah seorang Perdana Menteri, Patih Udara pada masa Girindrawardana. Kemudian melakukan politik yang tidak lagi condong campur tetapi agresif terhadap kekuatan pesisir, ditandai dengan penyerbuan ke Giri Kedaton, yang kemudian pada saat itu dikatakan Sunan Giri yang sedang menulis merasa marah, kemudian melempar penanya ke udara, berubah menjadi keris Kanjeng Kiai Kolomunyeng. Kolam itu pena, munyeng bikin pusing, kalam itu ucapan, munyeng itu bikin pusing. Sehingga yang dikatakan di dalam babat keris Kanjeng Kiai Kolomunyeng kemudian menghancurkan pasukan Majapahit, oleh para interpretator disebutkan berarti ucapan atau tulisannya Sunan Giri yang membuat pasukan Majapahit justru saling curiga satu sama lain, kemudian saling berperang satu sama lain sehingga mereka dikalahkan. Nah, masuk ke dalam masa kerajaan-kerajaan Islam ini, keris telah mengalami reinterpretasi. Pada masa dahulu, maka keris itu digambarkan seperti penggambaran meru berundak-undak yang merupakan
tempat untuk memperabukan seorang yang dihormati agar mencapai kedewaan. Ya, sehingga bentuk keris pada mulanya menggambarkan alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Alam bawah ditandai dengan gonjo. Yang gonjo itu ya dibentuk, apalagi yang berbentuk kelap lintah atau berbentuk apa namanya yang lebih sederhana dari kelap lintah, gonjo wilut, itu gambaran dari samudra Mantana ketika naga Basuki digunakan untuk mengaduk samudra suci untuk mendapatkan tirta amerta. Kemudian bagian bilahnya ke atas itu menunjukkan terus naik ke atas menuju ke alam kedewaan. Itu di masa ketika kerajaan masih adalah berdasar agama Hindu-Buddha. Lalu di masa Islam interpretasinya adalah pusaka-pusaka ini sebagai perlambang wahyu. Wahyu kekuasaan yang menjadi legitimasi berkuasanya raja-raja. Sehingga ketika misalnya setelah membantu Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya yang adalah Pangeran Demak, Arya Pangiri putra dari Sunan Prawoto, berarti cucu dari Sultan Trenggono yang setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya sempat bertahta di Demak meskipun kedudukannya menantu karena mendapatkan dukungan politik dari pesisir. Ternyata Arya Pangiri dianggap tidak adil dalam bertahta, dalam memerintah, dan menyingkirkan bahkan keluarga inti Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran Benowo yang kemudian dijadikan sebagai Adipati Jipang. Lalu atas permintaan Pangeran Benowo, Panembahan Senopati turun tangan untuk menolong Pangeran Benowo kembali ke Pajang pada saat itu, dan Arya Pangiri pun dikalahkan lalu dibuang kembali ke Kudus. Kemudian bahkan ada cerita dia dibuang ke Palembang pada saat itu. Maka ketika Pangeran Benowo menawarkan kepada Panembahan Senopati untuk mengambil tahta Pajang, Panembahan Senopati menolak. Sangat tidak pantas saya yang adalah anak angkat Ayahanda Sultan Hadiwijaya mengambil tahta beliau padahal masih ada putra beliau yang sugeng, yang berhak. Dan sangat tidak pantas saya sebagai orang yang hanya memberi bantuan lalu justru mengambil alih apa yang menjadi hak orang yang dibantu. Lalu ditawarkan kepada Panembahan Senopati, kalau begitu silahkan mengambil wilayah yang Panembahan Senopati gandaki. Saat itu Panembahan Senopati konon sempat terpikir mengambil pelabuhan Jepara untuk menjadi pintu perdagangan yang akan memperkaya wilayahnya di Mataram. Tetapi atas nasihat dari Ki Juru Martani, Panembahan Senopati kemudian tidak meminta wilayah tetapi meminta pusaka. Pusaka-pusaka Pajang lalu kemudian dikirap dari Pajang menuju ke Mataram. Yang itu, inilah siasat ya dari Ki Juru Martani, seorang ahli strategi yang sangat luar biasa, jugeliangnya Jawa ya kata anak-anak muda sekarang itu, ini jugeliangnya Jawa, pengatur strategi yang luar biasa. Dengan dikirapnya pusaka Pajang yang merupakan warisan dari Demak, dan Demak pun adalah warisan dari Majapahit, dikirap dari Pajang menuju Mataram, maka rakyat sudah langsung mengerti bahwa wahyu kedaton, wahyu keraton sudah pindah dari Pajang ke Mataram. Jadi di sini kita kemudian memahami fungsi keris di era itu sebagai simbol wahyu dan legitimasi kekuasaan. Pusaka-pusaka itu pindah dari Pajang ke Mataram, berarti legitimasi kekuasaan juga sudah berpindah dari Pajang ke Mataram. Sehingga umur kerajaannya Pangeran Benowo di Pajang tidak panjang. Setelah itu dia justru akan menyerahkannya kepada adik Panembahan Senopati yang bernama Pangeran Gagak Baning, yang kemudian menggabungkan kekuasaan Pajang ke dalam Mataram. Ini satu
strategi yang sudah diatur oleh Ki Juru Martani, ya, satu pengambil alihan kekuasaan dengan cara yang sangat halus, yang sangat lembut melalui simbol pusaka-pusaka yang pindah tadi. Nah, era Mataram kemudian terus melanjutkan tradisi membuat pusaka, di mana memelihara seorang empu merupakan satu kebanggaan dan juga satu posisi yang harus dimiliki sebuah kerajaan. Kalau kita memahami posisi empu pada masa itu kan dia seorang ahli mengolah besi, berarti pakar logam, pakar metalurgi. Dia juga seorang pakar susastra, dia juga seorang yang sangat mumpuni dalam hal religiusitas. Dia seorang yang juga sangat mengerti tentang berbagai, ya, obah osiing jagat gitu ya, dalam sosial politik dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melakukan analogi di masa sekarang, empu pada masa itu, tentu dalam konteks yang agak berbeda, itu mungkin setara dengan ahli nuklir. Yang kalau sekarang dia tidak bisa bekerja kepada kita, jangan sampai dia bekerja kepada negara lain. Karena berbahaya gitu. Jadi kalau dia tidak mau bekerja kepada kita, dia tidak boleh bekerja untuk negara lain. Sehingga dulu empu itu kalau nggak mau mengabdi kepada seorang raja mungkin bisa ditigas janggani, dibunuh. Karena daripada dia bekerja untuk negara lain. Karena dia menguasai teknologi logam yang sangat penting, sekaligus lambang spiritual yang melahirkan pusaka yang akan menjadi legitimasi kekuasaan. Ini kedudukan yang ngeri. Maka ya kita tahu zaman dulu yang namanya empu itu insan istimewa. Bahkan ada yang diberi kedudukan sampai level pangeran, diberi tanah lungguh. Sampai misalnya Pangeran Sidayu itu konon tanah lungguhnya 500 cacah. 500 cacah itu artinya kalau dia mau menggerakkan pasukan dia bisa mengerahkan 500 orang ya, berarti di bawah dia itu ada sekitar 500 keluarga. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dulu tanah lungguh itu tidak diberikan dalam satuan hektar atau meter persegi? Dulu orang lebih berharga daripada tanah. Punya tanah seluas apapun kalau nggak ada yang garap buat apa gitu. Oh saya punya kekuasaan 500 hektar, ini ngerawno penduduknya. Buat apa gitu ya. Jadi dulu justru satuannya itu cacah, satuannya jiwa. Kalau dia punya 500 cacah berarti ada 500 keluarga berhimpun di sekitar dia yang setia kepada dia. Gitu ya. Itu lah luas tanahnya berapa? Ya luas tanah yang bisa digarap oleh 500 keluarga, itu biasanya hitungannya begitu. Maka dulu kita memahami perjanjian Giyanti ketika membelah Mataram menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta, itu yang dibagi penduduk, bukan tanah. Jadi sekarang kita sejarah mempelajari dengan oh ini wilayah ini menjadi miliknya ini wilayah itu, jadi tidak terlalu nyambung karena dulu yang dibagi itu penduduk bukan luas tanah. Karena penduduk lebih penting daripada tanah. Punya tanah kalau nggak ada yang ngolah tidak ada gunanya. Nah, diberi kedudukan, diberi putri Triman, ya, dinikahkan dengan putri raja dan sebagainya. Itu kedudukan seorang empu. Nah, pada masa Panembahan Senopati kita kemudian mengetahui ya dari sisi kualitas bahan logam yang dipergunakan, kemudian berbagai ciri dari garapnya itu tentu masih melanjutkan apa-apa yang ada sebelumnya yang bertransformasi dari kiblatnya Mataram, yaitu membawa kembali kejayaan Majapahit. Jadi khas, kemudian nanti ada tangguh Mataram Senopaten atau keris-keris yang diperkirakan dibuat pada era dan dengan gaya di masa di Panembahan Senopati. Ini tangguh Senopaten yang secara material ya masih mirip-mirip dengan era-era sebelumnya, kemudian punya garap yang juga semakin detail, ngeremit gitu ya. Ukuran mungkin tidak terlalu besar, tidak seperti konon Pajang yang berorientasi kepada Singosari yang besar itu ya, yang nanti akan dilanjutkan oleh Surakarta. Ya, era Panembahan Senopati ramping, trengginas gitu ya, kerisnya
menggambarkan profil rajanya yang juga seperti keris tersebut. Kemudian ada yang khas ya, interpretasi terhadap berbagai rincian itu mulai semakin detail. Ya, seperti apa makna sogoan, seperti apa makna dari pejetan, seperti apa makna dari greneng, seperti apa makna sekar kacang, seperti apa makna jalen, lambe gajah dan lain sebagainya, yang menjadi filosofi yang semakin detail tentang sangkan paraning dumadi, atau asal dari mana kita berdatang dan menuju kemana kita setelah kematian. Jadi nanti akan mencapai puncaknya kalau dalam cendi ini digambarkan dalam dialog ya antara Sultan Agung dengan Empu Kisupo Warih Anom atau Empu Kinom. Apa makna dari setiap rincian itu? Kemudian masa setelah Panembahan Senopati tidak tercatat terlalu banyak Mas Jolang atau Panembahan Hanyakrawati yang memerintah antara tahun 1601 sampai 1613, cukup singkat dan diwarnai kesibukan beliau memadamkan dan mengatasi pemberontakan, sehingga catatan berikutnya tentang keris yang akan sangat banyak mengalami perkembangan pesat adalah di era Sultan Agung Hanyakrokusumo, cucu Panembahan Senopati yang bertahta dari tahun 1613 sampai 1645 atau 46 menurut Haji de Graaf. Di sini kita kemudian melihat bagaimana inisiasi Sultan Agung untuk kemudian melakukan yang pertama itu masifikasi keris. Dalam salah satu catatan seperti ditulis oleh Pak Bambang Hasrinuksmo dalam ensiklopedia keris, juga ditulis oleh Pak Haryono Haryoguritno dalam buku Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar, di era Sultan Agung keris diizinkan untuk tidak hanya dikenakan oleh para bangsawan, tetapi juga diizinkan untuk dikenakan sampai level masyarakat. Dan karena itu keris mengalami stratifikasi dari level yang paling tinggi sampai ke level yang paling rendah. Kenapa pada saat itu Sultan Agung menginisiasi masifikasi keris ini sampai ke level terbawah? Beliau menghadapi musuh. Salah satunya adalah VOC yang bercokol di Batavia, yang kemudian untuk menghadapi musuh ini perlu kekuatan rakyat semesta. Nah, menganugerahkan keris kepada seseorang adalah sama dengan melantiknya menjadi seorang kesatria. Kalau kita menonton film Kingdom of Heaven tentang Balian dari Ibelin yang menghadapi serbuannya Salahuddin Al-Ayyubi, dia di dalam benteng Yerusalem sudah tidak punya lagi para kesatria, tinggal sedikit sekali. Maka semua orang akhirnya dia latih menjadi kesatria. Caranya dengan disuruh nyandang pedang, berdiri lalu dipukul pundaknya pakai pedang, kemudian ditampar supaya kemudian kamu ingat selalu, inilah kamu sumpah menjadi kesatria, menjadi knight gitu. Nah, di era Sultan Agung untuk membangkitkan semangat rakyat juga untuk bersama-sama menghadapi musuh ini, tadi masifikasi ini dilakukan supaya semua juga bisa nyandang keris, dan dengan itu menjadi percaya diri untuk saya boleh atau ikut ini karena sudah dilantik menjadi seorang yang punya watak kesatria. Tidak elu-elu, tapi betul-betul berjuang karena kerentek hati membuktikan keperwiraannya. Sehingga pada saat itu pula masifikasi ini diikuti dengan pembuatan senjata-senjata yang massal sampai Sultan Agung mengerahkan ratusan empu, konon 800 ya, sak domas, yang dikepalai oleh 8 empu pakelun. Empu utama yang akan mengarahkan empu-empu di bawahnya untuk memproduksi berbagai senjata, baik pusaka, ageman maupun yang fungsional.
Di antara empu-empu yang terlibat dalam Empu Pakelun itu ada Empu Umayi, Empu Legi, Empu Kalianjir, Empu Guling, ya, dan lain sebagainya yang kemudian mereka menjadi kepala para empu, mengepalai ratusan empu, melakukan produksi tadi. Nah sekaligus pula Sultan Agung melakukan stratifikasi, tentu jadi bingung nanti siapa yang lebih tinggi jabatannya dan enggak kalau kemudian semua keris sama. Maka di era itu beliau berkenan menganugerahkan salah satunya tinatah dalam berbagai levelnya. Ada yang tinatah Sekar Anggrek untuk golongan ini, ada yang tinatah Gajah Singo untuk golongan ini, ada yang tinatah lung-lungan, lung ini, ya. Jadi ada lung kembang sepatu, lung krokot, lung kamarogan, ya, lung cempoko, dan lain sebagainya, yang kemudian masing-masingnya memiliki interpretasi dan pemaknaan sekaligus menjadi stratifikasi, pembeda. Selain stratifikasi, yang menarik dari Sultan Agung adalah kesukaan beliau menjadikan keris sebagai tanda mata, tanda jasa, dan tanda persahabatan. Tanda mata diberikan kepada misalnya sentono-sentono dalem, ya, menantu, ya. Ini kalau dari Surabaya ada namanya Pangeran Pekik yang dijadikan adik ipar, itu juga diparingi pusaka, tanda cinta. Ada yang menjadi tanda jasa, meskipun masih dispute ya antara benar tidak sih Kinatah Gajah Singo itu diberikan untuk para panglima yang berjasa dalam penaklukan pemberontakan Adipati Pragola II dari Pati. Tapi jelas ya, tanda jasa pada waktu diberikan dalam bentuk tinatah. Kemudian ada tanda persahabatan seperti dikirimkannya keris dari era Sultan Agung ini kepada para raja negara sahabat maupun raja bawahan. Maka keberadaan Si Ginje, keris pusaka Jambi misalnya, meskipun ada yang menangguh Majapahit tetapi terlalu sophisticated kalau menurut para pakar yang lebih kini, yang lebih mutakhir, jelas keris itu adalah hadiah era Sultan Agung. Seperti ditulis majalah keris dalam beberapa edisinya, dianalisis mana penangguhan yang lebih tepat. Kemudian ada Ki Singo Merjoyo, ada pusaka-pusaka dari beberapa kesultanan yang tercatat masih hadiah dari Mataram. Bahkan Portugis mencatat ya, Sultan Agung itu mengirim keris untuk Gubernur Jenderal Portugis di Goa di India. Jadi keris dari zaman Mataram sudah sampai ke Goa India, dihadiahkan untuk penguasa Portugis di Goa. Kemudian juga diberikan kepada Sultan Alauddin dari Makassar, ayahanda Sultan Hasanuddin. Itu adalah sahabat dari Sultan Agung. Bahkan bukan itu, ke Palembang dan Makassar yang tercatat, Sultan Agung itu mengutus ahli tatah emas untuk kemudian mengajarkan ilmu seni tatah emas dari Jawa kepada kedua kerajaan tersebut. Sehingga nanti dikatakan era Palembang dan Makassar juga nanti akan ada kinatah yang bagus di kerajaan-kerajaan tersebut. Inilah era Sultan Agung yang menjadi puncak dari perkembangan keris yang luar biasa, sehingga karya-karya keris dari era Sultan Agung yang bertahan sampai hari ini dapat kita lihat sebagai satu standar. Demikian pula pustaka-pustaka keris yang akan menulis tentang keris di era berikutnya dari masa kerajaan-kerajaan. Misalnya Noyo Wirongko dari Surakarta, ya, Serat Pandameling Duwung, Serat Panangguhing Duwung, dan lain sebagainya akan menjadikan Mataram Sultan Agung sebagai standar. Jadi misalnya kalau ditulis tangguh titik-titik dedekipun kirang, apa yang dimaksud kirang di situ? Kirang dibanding Sultan Agung. Dedekipun langkung. Langkung itu maksudnya dibandingkan standar apa? Standar Sultan Agung. Gandiipun langkung ageng, berarti lebih besar dari gande era Sultan Agung. Jadi era Sultan Agung menjadi standar. Yang ini kemudian memang harus disikapi dengan hati-hati, karena penangguhan era Sultan Agung dengan kondisi masifikasi tadi, tentu keris produk era Sultan Agung menjadi sangat lebar rentang kualitasnya. Sehingga ada yang sangat luar biasa bagusnya ditangguh Sultan Agung, tapi kok ada juga yang
wesinipun kirang wasuan gitu ya. Wajonipun mekaten-mekaten kemudian ditanggung Sultan Agung. Ya karena tadi rentang kualitasnya menjadi sangat lebar karena terjadi masifikasi. Nah, standar inilah yang kemudian dipakai oleh para pekeris di era setelahnya untuk tadi mengidentifikasi berbagai keris dari berbagai zaman. Ya pembandingnya adalah era Sultan Agung. Karena Mataram ini panjang tentu ya saya singgung sedikit. Setelah itu sepertinya Hamengkurat putra Sultan Agung fokusnya lain ya. Sumber daya negara yang dihabiskan untuk membangun keraton di Pleret itu sepertinya besar sekali. Sehingga kemudian dikatakan era setelah Sultan Agung ada penurunan kualitas dalam pembuatan pusaka-pusaka. Dan kalau sekarang pekeris aku ngambil tangguh kok punya keris tangguh Hamengkurat agak takut-takut karena riwayat yang kemudian menyatakan posisi beliau sebagai seorang raja yang kurang baik dibandingkan ayahnya. Apalagi dengan adanya konon Kanjeng Kiai Margopati yang dibikin lalu kemudian digunakan untuk mengeksekusi ya para kraman dan bahkan para ulama yang terlibat dalam pemberontakan adiknya yang disebut Pangeran Alit. Nah ini di era berikutnya dan berikutnya tentu lebih detail lagi sudah banyak dibahas karena nanti akan melebatkan persaingan dua kerajaan sebagai sama-sama dinasti Mataram yaitu dinasti Pakubuwono dan dinasti Hamengkubuwono yang kemudian membangun sendiri ciri-ciri khasnya meskipun masih menisbatkan diri sebagai Trah Mataram. Yogyakarta yang melanjutkan Mataram ya, mengambil referensi Tuban, Majapahit gitu ya. Kemudian Surakarta yang juga melanjutkan Mataram tapi Yoso Enggal kemudian konon mengambil referensi yang lebih Birowo lebih gagah dari Singosari. Di antara itu ada masa ketika Pakubuwono bertahta, Pakubuwono I masih belum terpecah Mataramnya. Misalnya munculnya empu-empu yang khas ya seperti Brojoguno dengan karya-karyanya yang padat baja, yang lebih fungsional kembali dan lain sebagainya. Nah ini saya kira yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar tentang perkembangan keris di era Mataram. Mudah-mudahan nanti bisa kami hadirkan juga dalam bentuk tulisan, tetapi karena kemarin waktunya agak mepet kami belum sempat membuat makalahnya. Insya Allah nanti kita upload dan nanti kita minta kepada panitia juga untuk bisa menyebarkan kepada rekan-rekan peserta. Mudah-mudahan demikian. Matur nuwun sangat, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya tadi dari Ustadz Salim Afilah yang telah memberikan pengetahuan baru nih buat teman-teman semuanya terkait tentang sejarah dan perkembangan keris Mataram. Dan kita mungkin langsung lanjutkan saja untuk Bapak Mujiono itu dengan tema pandangan kaum milenial terhadap keris. Mungkin waktu dan tempat langsung kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala kulli dinyawatin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatan sehingga pada saat siang hari ini kita semua bisa berkumpul. Bahagia sekali saya bisa matur dari kersa panjenengan sedaya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Bantul Bapak Eko Setianto, dan pun saking Bapak Kodul Bapak Babin Kamtibmas Babin Sanji Lurah Kelurahan Giljo mau barang hadir saha para pamungipun, saha para bapak, para ibu yang terlebih-lebih yang saya banggakan, yang saya cintai, mas-mas, mbak-mbak yang bisa dibilang dari kaum milenial, dan juga tidak lupa yang saya hormati. Ini klarifikasi, sebenarnya terbalik tadi. Jadi guru saya itu Pak Ustadz Salim Afilah sama Mas Daya. Yang Jawa ini kan itu saking tawadhunya beliau, saking
andhap asranya beliau sinamun ing samudra. Begitu. Nah, saya kula menika dari nepaken sebelumnya nggih, saya uji asli saking mriki. Lahir teng mriki, terus profesi saya sebagai merangi. Mungkin dari sekalian bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, perangi itu apa sih? Jadi nek Jawa itu ada sebutan tukang lakoke wayang jenenge dalang, tukang negur kayu blando. Sesuk ki jumlah ki legi itu nang pasar sapi itu ono blante. Dan ini jangan disebutkan tukang lakoke gerobak, jangan disebutkan pun dibatin lawan. Nah, demikian juga pula dengan saya itu membuat warung keris itu namanya merangi. Nah, kadang salah kaprah ya, kalau yang membuat bilahnya itu namanya empu. Nah, merangi itu yang membuat warongkonya. Warongko itu yang bagian kayu, bagian biasanya bagian ini namanya warongko. Nah, saya ini jajan ini sebenarnya banyak ya dari teman-teman itu yang dari perkerisan itu yang lebih mumpuni daripada saya. Itu tadi matur nuwun hadir mula itu Mas Anto dari Solo, itu juga guru saya. Ada juga Mas Tujiman, ada Mas Rudi. Nah, itu sebenarnya mereka saya kira lebih mumpuni daripada nek sing dorong-dorong sing dijojoknya aku dadi wis manut baik. Nah, saya kebagian pada saat ini bicara tentang milenial dan keris. Nah, ini klarifikasi lagi, pemateri utama itu Pak Ustadz Jalil sama Mas Dayan. Aku mengfiguran ini. Jadi kita bicara tentang milenial dan keris, akan ini kontradiktif. Di milenial itu zaman-zamannya era modern, zaman era digital. Terus keris itu seakan-akan zaman apa ya, seakan sesuatu karya yang ditinggalkan walaupun banyak penggemarnya. Next. Nah, sebelum bicara tentang keris, ada baiknya kita juga membahas apa sih yang disebut generasi milenial. Jadi ada teori pembagian generasi. Ada yang namanya generasi baby boomers, itu kira-kira lahir di 1946 sampai 1964. Buat namanya yang akan hadir baby boomers. Ada lagi generasi X. Nah, itu kira-kira 1965 sampai 1980. Saya yakin banyak yang hadir. Ada lagi generasi milenial. Milenial itu kira-kira lahir di 1981 sampai mau ke 2000-an. Nah, ini saya yakin banyak sekali. Dan lagi lanjut kemudian generasi Z. Generasi Z itu ya 2000-an sampai 2011. Nah, anak-anak saya itu termasuk juga sudah punya anak itu lahir di 2011 sampai sekarang itu namanya generasi Alpha. Begitu deh pembagian generasi. Nah, katakanlah sekarang kita tidak membagi generasi tapi kita bicara tentang era milenial, di mana di saat ini di era milenial itu orang-orang itu cenderung menggunakan teknologi sebagai gaya hidup. Misalnya ini terpundi kemauan profesi apapun pasti mayoritas memegang yang namanya gadget Android, HP. Terus kemudian di era milenial lebih suka dengan update teknologi yang terbaru. Apa wae wingi metu Reno 8 ternyata lagi tuku seminggu wis anyar meneh, terutama ini yang anak muda. Terus juga update berita, wis yang paling terviral apa saiki itu pasti di era sekarang pasti semua bisa mengupdate. Satu detik kejadian, di detik berikutnya sudah tersebarkan.
seperti itu. Dan juga di era milenial itu cenderung lebih suka untuk memperbarui gaya hidup. Nah, akhirnya ini mayoritas, enggak semua loh, tapi mayoritas dari di era milenial ini, mayoritas mereka mengesampingkan dengan budaya dan tradisi. Nah, padahal budaya dan tradisi itu sebenarnya yang nanti kita akan bahas bahwasanya itu adalah suatu karya yang sangat adiluhur. Next. Nah, ini biasanya korban sinetron, korban film, keris itu rata-rata dibuka dengan tadi sampun dihentikannya sama Pak Kepala Dinas, mistik, klenek, sirik, anak sirik harga Pak Ustadz Saleh menilai koleksi ini pun kita pilih. Nah, biasanya seperti itu dihubungkan dengan dukun, klenek, mistik. Nah, padahal itu adalah sebuah anggapan yang kurang benar atau katakanlah anggapan yang salah. Keris itu sebenarnya apa sih? Next. Nah, salah seperti itu ya. Keris bukan zaman now. Keris semakin ditinggalkan karena masyarakat tidak update dengan lifestyle dan zaman now. Ibaratnya kayak zaman dulu itu mau nyetrika masih pakai areng, terus mau telepon kirim lagu itu pakai koin. Halo Mbak Willy LPS, pernah saya ngalami dulu. Terus pakai disket, momen, terus ketik. Nah, itu kan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi, sudah ditinggalkan. Yang buat juga moto-boto, ada yang pernah ngalami moto-boto. Game moto-boto itu seneng banget. Terus nontonnya ya satunya baja hitam. Nah, itu kan sekarang sudah mulai ditinggalkan ya, sudah bukan zaman now lagi. Nah, ini kita kemudian membahas bersama-sama bareng-bareng apa sih sebenarnya keris itu. Jadi keris itu apa toh? Sampai-sampai UNESCO mengakui sebagai warisan budaya dunia. Jadi enggak orang baik-baik, UNESCO ini mengakui sebagai warisan dunia. Nah, keris itu sebenarnya hasil karya seni adiluhur yang mengandung atau syarat dengan falsafah atau ajaran kehidupan. Sampai saat ini saya yakin bagi teman-teman yang masih belum begitu paham dan keris, falsafah ini itu mengandung falsafah, ono ajaran ini yang bagaimana? Nah, nanti kita bahas. Jadi adiluhur itu dari kata adi dan luhur. Artinya ketika seni itu dinisbatkan sebagai karya adiluhur, bahwasanya seni itu adalah sesuatu yang indah dan bermakna, mulia. Maknanya apa terhadap keris? Nanti kita jabarkan bareng-bareng. Seperti halnya lukisan itu yang sangat terkenal, lukisan Mona Lisa. Mona Lisa atau Starry Night, Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, Starry Night karya Van Gogh. Kenapa kok sampai ditaksir itu kalau nggak salah sampai triliunan rupiah? Nah, itu karena di balik itu ada rahasia-rahasia tersembunyi, ada sesuatu yang mau disampaikan oleh pencipta atau pelukisnya. Demikian pula dengan keris. Jadi semakin kalau di Jawa ini semakin tinggi strata sosial, juga semakin tinggi nilai suatu karya seni, maka semakin pula tersamarkan apa yang mau disampaikan. Seperti itu. Jadi kalau ini generasi baby boomers mesti paham. Dulu kalau di Jawa itu ada unen-unen, getak mandor, semu bupati atau asem bupati, sas mitoratu. Nah, kalau mandor itu mau ke bawahan ya digetak.
semuanya kurang bener campurannya toh ganjil toh. Nah, kalau seorang bupati itu cuma mesem itu kan semua paham maksudnya bagaimana toh. Nah, ratu lebih tinggi lagi, sasmito itu semacam hiasan. Nah, ini seperti dalam cerita Tutur, itu ceritanya Roro Lembayu Niken Purwasari. Nah, ini Pak Ustadz Wong ya cerita bapak kanan itu kita kanan nih. Keren. Jadi gini, dulu ada seorang putri dari Ki Ageng Giring III bernama Roro Lembayu. Nah, itu kemudian dijodohkan dengan Danang Sutowijoyo, anak Ki Ageng Pemanahan. Karena untuk apa ya? Karena itu kaitannya dengan cerita Wahyu Gagang Emprit. Jadi berdirinya Mataram dulu itu karena si Ki Ageng Pemanahan itu bisa minum degan dalam satu tegukan yang seharusnya itu punya Ki Ageng Giring. Nah, harusnya yang mendapat wahyu itu Ki Ageng Giring, tapi kedisian sama Pemanahan. Nah, akhirnya ini bagaimana ini sih? Harusnya saya yang dapat, kata Ki Ageng Giring. Nah, terus Ki Jurumertani untuk mendamaikan keduanya, maka dijodohkanlah anak Ki Ageng Pemanahan dengan anak Ki Ageng Giring. Anak Ki Ageng Giring bernama Roro Lembayu Niken Purwasari. Singkat cerita, Danang Sutowijoyo kemudian menikah dan mempunyai anak, namun berpesan begini, sesuk ojo nganti anak yang dhewe iki ngerti bapane. Wah, ya bener banget. Wis nganani, wis rasa perlu ngerti bapane. Nah, terus singkat cerita kemudian anak itu lahir laki-laki diberi nama Joko Umbaran. Nah, akhirnya ya bagaimanapun karena sudah pemuda itu sudah anak muda ya takut bu, bapak wis sopo to? Janjane bapak sopo ada ini kanca-kancaku duwe bapak lah wong ora di bapak dhewe. Nah, kemudian ibunya ini nih, bapakmu kuwi saiki nang kutha sing duwe alun-alun paling jebar dhewe. Nah, terus akhirnya janjane yo dielekke sama si ibunya Roro Lembayu tadi. Terus berangkatlah Joko Umbaran tadi ke alun-alun kerajaan. Nah, pada waktu si Danang Sutowijoyo sudah menjadi sultan, sudah menjadi raja, bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, karena pada waktu itu zaman riyen niku wis penjagaane ketat ya, jadi enggak semua sembarang masuk. Nah, supaya nek mlebu pripun? Si Joko Umbaran kemudian membuat munah dengan alun-alun wis pokoke wis ro ben iso ketemu sama Panembahan Senopati yang tidak lain dengan bapaknya. Wis ro, terus akhirnya ditangkap, terus dihadapkan kepada Panembahan Senopati. Beliau bilang, maksud saya Joko Umbaran bilang, kula niki putra jenengan. Wah, paten ngaku iki. Enak-enake paten ngaku iki putra ratu. Nah, terus akhirnya singkat cerita diterima Joko Umbaran itu asalkan dengan satu syarat. Aku belum nampa kowe dadi anakku, tak akoni kowe dadi anakku. Ning iki aku duwe keris, tulung prangkanono kanggo kayu cendana sari garis putih. Itu wis angel cendana sari kaya apa wis angel. Cendana biasa itu cendana Jawa itu banyak. Cendana wangi itu maksud aku budange. Nek sugih mergo cendana. Nah, terus kemudian si Joko Umbaran itu pulang lagi menggiring, pulang membawa keris, terus matur ke ibune, ibu niki kula diakui dados putra dalem. Putranipun ingkang jumeneng nata Panembahan Senopati, ananging kula kedah merangkani niki. Berarti dadi
kita rangkane mriki ngagem kayu cendonosari garis putih. Nah, ini Roro Lembayung Pendidikan Purwasari niku paham iki Sasmita Ratu. Wah, kemudian oleh welingan saka suamiku supayane aku ora ngomongke bapakne sapa. Berarti iki kon merangkane iki artine keris iki kon mlebu ning agakku. Nah, terus si Niken Roro Lembayung itu terus lari nubruk Joko Umbaran sing tasih memegang keris terhunus kesudut, pokoknya cara Jawane niku sudut saliwon bunuh diri. Terus akhirnya si Roro Lembayung sedo, terus si Joko Umbaran kemudian kembali ke keraton, sowan ke pihak Pemanakan, kemudian menceritakan apa ada. Nah, yes kuwi sing tak maksud Cendonosari iki ya ibu-ibu itu. Nah, ini kan suatu sasmita. Orang kemudian, kowe gelem tak aku dadi anakku ning Pak Tanono mbok mulai bukan. Nah, semakin tinggi tarafnya seseorang itu semakin dia tersamarkan apa yang mau disampaikan. Seperti itu. Nah, singkat cerita Joko Umbaran kemudian diberi gelar sebagai Pangeran Keboyo berjuluk Benteng Mataram. Jadi wong Bedogden kalau nggak salah makamnya di Wat Galih, di Wat Galih. Sekarang banyak yang kemudian berziarah ke sana. Nah, kembali kepada keris. Jadi singgungannya seperti itu, bahwasanya keris itu sebenarnya sebuah buku yang bernilai suatu ajaran dari nenek moyang kita semuanya, yang ajaran itu memuat tentang filosofi atau falsafah ajaran kehidupan bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, mungkin yang masih awam terus membaca keris itu bagaimana? Tadi Ustaz juga tentang rincian, tanggul, dapur. Nah, itu nanti yang mungkin perlu kita bicarakan satu persatu. Next. Nah, yang pertama, keris itu sebagai pitutur, tadi sudah saya singgung, atau ajaran. Yang kedua, sebagai sifat kandel. Sifat kandel itu apa? Nanti kita bahas. Diciptakan untuk tidak digunakan. Nah, ini lebih bingung lagi. Mesti gawe kok ora digawe itu piye? Itu nanti kita bahas. Yang keempat, kelengkapan busana. Ini saya kira mudah ya. Setiap ada, paling sering itu nikahan, mantenan ya. Alhamdulillah kalau sekarang kemis paingan di Pak Adi. Kemis paingan itu sampun sami ngagem busana Jawi cakep. Selanjutnya yang jelas, yang kelima itu karya seni, koleksi dan juga legitimasi. Kita bahas satu persatu. Next, Mas. Yang nomor satu, sebagai pitutur atau ajaran. Nah, itu makna simbolis dari keris. Jadi keris itu, yang namanya keris itu pasti satu kesatuan dengan orang tuanya. Nah, mau keris ligan itu namanya masih bila, harus satu kesatuan dengan orang tuanya pun. Keris itu ketika disatukan, itu gambar yang paling kiri, gambar yang kiri itu kan jadi satu rangkaian. Kemudian ketika dilepas menjadi dua rangkaian. Maknanya bahwasanya rakyat itu juga harus bersatu dengan pemimpinnya. Maka ada ulang-ulang curiga manjing merongko manjing curiga. Jadi ketika rakyat dan pemimpinnya itu sudah bersatu padu, nanti insya Allah menjadi masyarakat yang, kalau bahasa Pak Ustaz, badatun thayyibatun warabul ghafur. Terus kemudian bahan keris itu ada 3, besi, baja, pamor. Besi baja itu berasal dari dalam tanah sebagai bahan tambang. Pamor itu yang terbaik adalah pamor meteorit. Meteorit itu dari atas, dari langit.
Nah, itu mengisyaratkan kalau sebuah Yahudi supaya kudu eling bersatu antarane kawula lan Gusti. Jadi jumbuh antarane kawula lan Gusti. Tadi juga sudah disebutkan kita semua harus paham dengan sangkan paraning dumati. Dari mana kita berasal dan kemana nantinya akan kembali. Makanya di sini disimbolkan kalau dalam keris itu kemudian manunggaling kawula Gusti. Jadi antara kita dengan Yang Maha Kuasa itu harus senantiasa manunggal atau bersatu. Tentu kalau dalam kaidah agama senantiasa menjalankan perintah atau kewajiban. Next. Nah, keris itu juga melambangkan perjalanan hidup manusia. Nah, ini sama juga dengan karya-karya nenek moyang Jawa yang lainnya seperti wayang itu juga melambangkan perjalanan hidup manusia. Karya sastra juga ya. Tembang Mocopat itu mulai dari Mas Kumambang sampai Kocok itu kan melambangkan perjalanan manusia dari Mas Kumambang itu di dalam rahim ibu, kemudian mijil keluar, kemudian kinandi jadi anak-anak, kemudian setelah itu Sino jadi anak muda, terus Morondono terus mengenal percintaan, kemudian setelah Mas Morondono kemudian Jumbuh bersatu, Dandang Gulo, kemudian Pangkur, Megatro sampai ke Pojok ada 11 macam. Itu. Demikian pula keris. Keris itu juga melambangkan perjalanan manusia dari mulai dia dilahirkan atau di dalam kandungan ibu sampai dia nantinya akan kembali atau berpulang. Itu tadi sudah disinggungkan oleh Panjenengan Bapak Ustadz Salim tentang makna-makna rincian dari keris. Jadi rincian itu bagian-bagian detail. Saya mau jadi mana? Nah, nih. Jadi rincian itu bagian-bagian dari detail keris ini. Jadi rian simbah-simbah para empu niku membuat keris itu bukan sembarang membuat, tapi setiap detail-detail ini ada maknanya. Ini namanya greneng atau greneng. Nek Jawa itu greneng itu apa ya? Greneng bisik-bisik wis biasane anggere anu wis bisik-bisik mesti ngrasani tanggane itu bisik-bisik greneng. Do grenengan. Nah, itu bisik-bisik. Nah, di dalam greneng ini ada huruf yang mirip di huruf Jawa itu huruf do. Do-nya 2. Ini adalah melambangkan dada atau kesabaran. Di dalam dada ada kolbu sanubari, kesabaran. Nah, dari greneng itu, bisik-bisik itu, nah ini singgungannya antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah nih ya. Nah, itu kemudian di sini ada garis. Nih, garis ini. Garis itu namanya odo. Sapa to iki mau sing odo iki mau sapa? Odo berarti inisiatif. Sapa iki mau sing odo gawe pameran iki mau? Nah, berarti inisiatif. Gitu nggih. Odo. Nah, wis greneng-greneng berdua gitu kemudian odo inisiatif. Inisiatif untuk apa? Inisiatif untuk bersatu membangun keluarga. Nah, itu dilambangkan dalam ini rician. Ini namanya sogoan. Jadi rician ini jenenge sogoan. Ini. Terus ini blumbangan atau pejetan. Nah, simbah-simbah riyen iki sogoan le, iki nglambangke cah lanang. Blumbangan iki nglambangke cah wedok. Jadi ketika sogoan sama blumbangan itu sudah bersatu tentu saja dalam naungan pernikahan, kemudian akan memunculkan winih atau benih bayi yang dilambangkan ini namanya sekar kacang atau kembang kacang. Itu nggih.
Nek ora kok jurus kembang kacang jenenge napa? Nek Jawa itu kembang kacang jenenge besengut. Nah, ini maksudnya kok bukan kok terus kembang kacang besengut, bukan, tapi ini adalah suatu perlambang bayi itu telah lahir dari buah pernikahan bersatunya ibu dengan bapak, kemudian lahir seperti ini. Nah, kemudian setelah lahir si jabang bayi itu nantinya akan bagaimana, akan kemana, akan seperti apa, itu kemudian dilambangkan dengan adanya ini tadi keris secara keseluruhan. Sebenarnya masih banyak ya untuk filosofi detail itu banyak, tapi saya kira nanti kalau dibahas di sini sampai saya yakin jam 9 malam nggak selesai nih, apalagi nanti bahasnya sama Pak Mas Dayat sama Pak Ustadz Saleh, wis ngentangi kopi banyak nanti, gudang garam bisa 6 bungkus nanti. Nah, kemana nantinya itu si jabang bayi itu nanti dalam kehidupannya itu dilambangkan dengan ini yang paling mudah, keris itu ada yang lo, ada yang lurus. Lo itu melambangkan hidup itu pasti berliku-liku. Dari sekian ini saya yakin tidak ada yang tidak punya masalah. Saya yakin mesti punya permasalahan, karena itulah hidup. Semacam-macam lah ya permasalahannya. Di sing utang ro lunas, di sing dol keris ra payu-payu, pasti. Nah, namun nenek moyang kita, simbah-simbah riyen juga mengingatkan, walaupun hidup itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan lo-lo, penuh dengan cobaan, tapi jangan lupa bahwasanya kita harus berada dalam satu koridor, satu jalur, yaitu jalur yang benar sesuai dengan agama. Maka dilambangkan juga dengan keris lurus. Walaupun hidup berliku-liku, tapi kita juga harus senantiasa lurus pada frame atau norma aturan agama, seperti itu. Next, Mas. Nah, selain itu keris itu juga sebagai simbol doa dan harapan. Simbol doa. Jadi gini, waktu dulu atau mungkin sekarang juga masih itu seorang pemesan itu datang kepada empu, kemudian mengutarakan maksudnya, Mbah Empu, kula pengen kadah keris, terus kula pengen harapan kula niku tercapai kanthi kula ndonga berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan juga ikhtiar. Nah, supaya niku kula eling, kula punya cita-cita, saya punya harapan, maka tulung niki didamel sesuai dengan cita-cita dan harapan saya. Jadi bukan karena nyuwun keris ya, tapi yang benar itu karena itu sebagai simbolisasi menggo pengeling-eling, pengen ingat. Nah, itu bisa diwujudkan dalam bentuk dapur. Dapur niku napa to? Dapur itu bentuk prototipe kerisnya. Jadi lurus itu dapurnya ya banyak banget. Jadi seperti ini dapur tilam upeh tanpa dingin. Terus seperti ini luk 3 dapur jangkung. Seperti ini lurus tapi ada ininya, ini namanya dapur jalak sangu tempeng. Ini seperti ini nanti dapur sinom. Dengan bang kacang dapur sinom. Jadi banyak banget. Ada sekitar kalau nggak salah 300-an dapur Pak Ustaz. Ratusan pamor. Nah, dari yang disampaikan oleh pemesan itu kemudian dimanifestasikan atau dimonumenkan dalam bentuk dapur atau dalam bentuk jenis pamor. Pamor itu yang warna putih. Nah, ini pamor warna putih. Ataupun kemudian juga dipilih yang besi yang sesuai dengan harapan atau karakter si pemesan. Nih, jadi keris itu simbol doa dan harapan. Misalnya ini keris 3 itu namanya jangkung. Dalam bahasa Jawa kemudian disebut jinangkung. Jinangkung itu artinya tercapai, supayanya
yang pemilik keris itu supaya lebih giat lagi sehingga cita-citanya bisa tercapai seperti itu. Nah, ada lagi ini keris jalak sangu tumpeng. Jadi keris lurus dengan ini ada sogokan, pejetan, itu namanya jalak sangu tumpeng. Dalam apa harfiahnya jalak itu adalah burung yang paling boros. Mungkin dari sekian ini ada yang apa memelihara jalak, notol nelak, notol nelak, notol nelak terus itu kan paling boros. Tapi dia sangu tumpeng. Tumpeng itu berisi makanan. Nah, senajan boros ning ora kuwatir karena sangu panganan terus. Nah, makanya ini mengisyaratkan bahwasanya kita sebagai manusia itu jangan pernah merasa khawatir karena wis rezeki itu wis dibagi. Kalau dalam bahasa Pak Ustadz Salim, la khaufun alaihim walahum yahzanun, Pak. Tolong koreksi loh Pak nih, Pak. Nah, jadi kita tidak perlu merasa takut dan tidak pula perlu khawatir nih Pak Ustadz. Karena segala sesuatunya ketika hidup sudah ada yang menjamin seperti itu. Nah, ini ada lagi kemudian ini pamor udan Mas. Udan ning kok Mas, ini melambangkan kekayaan, kemakmuran. Dan ini kemudian lagi ada dapur yang legendaris, dapur Nogo Sosro. Nah, Nogo Sosro itu lambang kewibawaan, lambang kemakmuran, lambang kejayaan seperti itu. Next Mas. Nah, lanjut. Keris sebagai sifat kandel. Tadi mungkin ada yang bertanya-tanya sifat kandel iki apa toh? Sifat iki garis, kandel itu tebal. Garis yang tebal nek zaman dulu kalau tukang-tukang itu nganggo kenur terus disifat pakai apa? Yang hitam-hitam ini bekas batu baterai. Nah, itu namanya sifat. Nah, itu sifat ning kandel. Artinya bahwasanya ajaran yang ada di dalam keris itu atau nilai-nilai yang ada di dalam keris itu selalu kita gunakan untuk sebagai pedoman hidup dan juga kita gunakan agar kita senantiasa punya beteng-beteng agar selalu konsisten pada frame yang telah menjadi apa ya, menjadi atau frame agama seperti itu. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini siang hari ini kanugrahan, astu kanugrahan. Ini ada Kanjeng Kiai Simbar Manik di sini. Menika kagunganipun Pak Ustadz ingkang bisa memiliki dengan perjuangan yang teramat sangat hebat. Jadi beliau ini sampai untuk menyelamatkan pusaka itu sampai ke London ya Pak Sanjay. Nah, ini. Itu aslinya, ini fotonya. Pun niku menawi enten sing dilalah kok ngelamar Pak Ustadz menawi 1 juta asal mboten mesti manjem niku. Wes mesti dianjepi terus kono bali. Mbak menawi ning Pak Ustadz mboten ngandani kunci. Nah, seperti ini. Ada juga singgungannya, nah itu kan pamornya lar gangsir. Nih. Jadi pamor seperti ini, garis-garis itu kan seperti sayap gangsir, jangkrik. Nek jaman riyen kula alitan kula niku sering pados jangkrik niku sayape wis ngaten iki lah. Nah niku pamor lar gangsir itu sebenarnya dari kalau Jawa itu kan ada jarwo dosok atau keroto boso. Itu kepanjangan atau kependekan. Lar gangsir itu gelar agemaning siro. Jadi artinya apa yang Anda miliki, pendidikan, pangkat, jabatan, kekayaan, bahkan sampai kebaikan kita, ibadah kita itu sebenarnya adalah punya Yang Maha Kuasa, punya Allah. Sehingga kita senantiasa harus selalu ingat seperti itu. Nah, ini yang disampaikan seperti ini. Sehingga ini keris sebagai sifat kandel atau garis tebal.